Halo semuanya, selamat datang di video saya dan perkenalkan saya Sultan Agung Ferdiansyah. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang VLAN, yaitu alias virtual LAN, dan kita langsung lanjut saja ke materinya. Pertama-tama mungkin kita akan berkenalan dulu dengan saya. Perkenalkan, saya Sultan Agung Ferdiansyah dan saya sebagai technical support di perusahaan internet service provider swasta di Surabaya. Dan sebenarnya saya juga memiliki beberapa prestasi juga, salah satunya yaitu juara 3 IT Network System Administration pada lomba LKS SMK tingkat Jawa Timur ke-31 atau tahun lalu ya, 2023. Dan juga saya memiliki sertifikasi juga yaitu RCNA dan juga RSI dari RUICI, dan satu lagi IT Support dari Google. Sebenarnya aku punya sertifikasi yang lumayan banyak sih, tapi nggak terlalu banyak juga. Kalian bisa cek langsung saja di LinkedIn-ku kalau misal ya sebagai validasi lah. Dan mungkin itu saja perkenalan dari aku sendiri. Dan tanpa basa-basi kita langsung lanjut saja ke materinya. Oke. VLAN atau kepanjangannya yaitu Virtual Local Area Network atau LAN adalah suatu mekanisme yang sama dengan subnetting dengan menggunakan physical link yang terpakai dan membaginya menjadi lebih banyak jaringan atau subnet. Jadi kalau penjelasan singkat itu sendiri, kalau misal kita menggunakan VLAN, itu memungkinkan kita untuk memanfaatkan satu physical link yang terhubung dengan router dan membaginya menjadi beberapa jaringan, daripada kita menghubungkan ke interface yang lain untuk membagi jaringan. Jadi biar nggak mubazir sama port lah. Jadi kita nggak perlu nge-crimping kabel banyak-banyak buat sambungin ke router satu-satu gitu. Jadi dengan adanya VLAN ini memungkinkan kita lah untuk membagi jaringan dengan lebih mudah. Jadi biar hemat tenaga juga. Jadi mungkin itu saja, kita langsung lanjut ke outline selanjutnya, yaitu metode VLAN. Yaitu metode VLAN yang setahu aku itu ada 3. Tapi kayaknya mungkin ada beberapa banyak yang lain yang belum aku tahu juga. Jadi yang aku tahu saat ini cuma 3, dan yang akan aku bahas di sini cuma port base atau inter-VLAN ya contohnya, atau nama lainnya maksudnya, maaf. Dan kita langsung saja di sini. Dan di sini aku sudah sedikit meringkas tentang penjelasannya tentang port base VLAN. Jadi port base VLAN merupakan fitur di mana mampu membuat segmen yang berbeda dalam satu switch. Standar single physical switch dijadikan multiple logical switch, hampir mirip dengan VLAN berbasis VLAN ID, hanya saja lebih sederhana secara konfigurasi dan implementasi. Misalkan kita memiliki 2 segmen jaringan, namun semua host terkoneksi ke switch yang sama. Padahal switch biasanya hanya menghandle interkoneksi jaringan atau satu segmen. Dengan konfigurasi standar implementasi seperti ini merupakan contoh jaringan yang tidak sehat. Traffic tidak dapat termanage dengan baik, maka kita bisa menggunakan fitur VLAN berbasis port. Contohnya seperti ini. Jadi port based VLAN seperti apa, dan kita akan mungkin bakal menjelaskannya lebih lanjut pada praktik selanjutnya, dan kita langsung lanjut ke materinya. Jadi untuk VLAN sendiri itu setahu aku ya, ini kalau misal kita pada switch manage itu dia punya 2 mode, yaitu port terang dan juga port akses. Bedanya port terang dan port akses sebenarnya apa sih? Kalau port terang itu dia dapat mengirimkan beberapa paket yang berisikan beberapa VLAN ID. Beda dengan port akses yang dia hanya dapat mengirimkan paket yang sesuai VLAN ID yang sudah ditentukan, VLAN ID yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau misal ini aku sudah bikin ringkasan singkat, yaitu ketika suatu switch menggunakan port sebagai terang, semua paket yang keluar dari port tersebut akan menambahkan VLAN tag sesuai terang VLAN yang digunakan. Default VLAN biasanya 1, dan itu bisa diubah. Biasanya kalau terang VLAN-nya dia nggak pakai VLAN ID, itu namanya sudah berubah, bukan terang lagi, malah native VLAN namanya kalau nggak salah. Dan pada saat menggunakan port sebagai akses, semua paket yang keluar dari port tersebut akan menghapus tag VLAN pada setiap paket yang lewat sesuai dengan VLAN yang telah ditentukan. Contoh, ketika terdapat 2 VLAN yang melalui switch, yaitu VLAN 10 dan 20, dan terdapat port yang ditentukan sebagai akses untuk VLAN 10, maka setiap paket yang memiliki tag ID VLAN 10 akan dihapus tagnya dan diteruskan keluar melalui port tersebut.
Dan mungkin itu saja penjelasan singkat materi tentang VLAN. Dan apa ya, kita mungkin langsung lanjut praktik saja di sini. Pertama-tama mungkin kita akan bakal praktik dulu ya di menggunakan mikrotik dulu lah. Kita langsung lanjut saja di sini sebentar. Oke. Jadi di sini aku sudah menyiapkan beberapa hal. Contohnya kita pakai 2 router. Ini sebenarnya adalah router mikrotik juga, cuma ini bakal berperan sebagai switch. Jadi aku bakal mulai dulu. Untuk perangkatnya bakal start dulu, pastikan semuanya jalan. Dan port ini fungsinya sebagai console Winbox. Ini juga console Winbox. Masih belum terdetek. Oke, di sini sudah terdetek dua-duanya. Jadi kita akan langsung saja manage dua-duanya. Kita konekkan dulu terlebih dahulu. Ini adalah router core-nya dan satu lagi untuk switch-nya. Kita bakal langsung di switch di sini. Oke, di sini masih ada konfigurasinya. Aku bakal hapus dulu sebentar. Oke, jadi seperti ini aja. Jadi kita bakal lihat topologinya seperti ini di sini dulu. Jadi nanti rencana kita adalah untuk PC1 dia bakal nerima paket dari VLAN 10 dan PC2 yang dimana nantinya dia bakal nerima paket dari VLAN 20. Jadi aku bakal kasih nama dulu di sini sebagai penandanya. Jadi nantinya dari Ether 2 dia bakal mengirimkan paket VLAN 10 dan dari Ether 3 dia bakal pakai VLAN 20. Jadi pertama-tama kita akan masuk dulu di router terlebih dahulu untuk konfigurasi. Kita bakal masuk di sini dan pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat interface-nya terlebih dahulu, port interface VLAN. Kalian bisa buat langsung di sini atau mungkin di sini di VLAN. Kita buat VLAN di sini, contohnya VLAN 10. Kita tambahkan VLAN ID-nya 10. Dan kalian pilih interface di mana interface yang terhubung pada switch manage itu kita terhubung melalui Ether 2. Jadi kita pilih Ether 2 di sini. Kita apply saja. Kita lakukan hal yang sama dengan VLAN 20. Kita lakukan hal yang sama dengan VLAN 20 seperti ini. Dan kita langsung ubah saja di sini Ether 2 sudah. Nah, jika sudah selesai dibuat, kita dapat melihatnya di tab interface di sini di mana kita sudah menambahkan VLAN 10 dan VLAN 20. Dan selanjutnya yang akan kita tambahkan adalah IP address. Jadi kita tambahkan IP address di sini sebagai gateway VLAN-nya. Jadi kita akan tambahkan seperti ini, seperti RIC1, seperti 24, semisal. Dan di sini kita jangan sampai menambahkan ke Ether 2. Kita harus menambahkan sesuai interface VLAN yang sudah dibuat tadi. Contohnya ini sebagai gateway VLAN 10. Kita copy, tambahkan lagi IP 20 untuk VLAN 20. Dan untuk konfigurasi pada router mungkin hanya gini saja. Tidak perlu banyak-banyak dan mungkin kita tambahkan sedikit tambahan lagi. Kita bakal buat DHCP server supaya nanti dia kliennya bakal menerima IP secara otomatis dari router. Kita langsung lanjut saja di sini. Next udah. Dan DHCP setup lagi untuk VLAN 20. Oke, sudah itu saja. Dan itu saja karena nggak terlalu banyak yang harus dikonfig pada router. Kita hanya perlu menambahkan interface VLAN-nya, IP address, dan sedikit tambahan juga saya tambahkan DHCP. Dan itu saja, kita langsung lanjut saja ke switch-nya. Nah, dan pada switch yang pertama-tama yang perlu kita lakukan, kita nggak perlu nambah interface VLAN di interface-nya. Yang harus kita ubah adalah menambahkan bridge dulu. Kenapa harus kita menambahkan bridge? Karena di sini kita menggunakan router OS, jadi kita dengan menambahkan bridge dia akan akan mengubah mode portnya, akan mengubah yang awalnya adalah fungsi router. Ketika kita menggunakan bridge dia akan mengubah fungsinya sebagai switch seperti itu.
kalau misal kalian paham tentang bridging ya mungkin paham lah apa yang aku maksud. Jadi kita akan tambahkan di sini bridge VLAN. Oke, kita tambahkan portnya dulu. Jadi yang terhubung di sini adalah header 1, header 2 dan header 3. Kita tambahkan semuanya. Oke, maaf, di sini kita tambahkan header 1, copy, header 2, copy lagi, yes, tambahkan header 3, apply. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung menambahkan filenya pada bagian bridge-nya. Ingat, pada bagian bridge, bukan pada bagian interface. Kita tambahkan langsung di sini. Kita perlu menambahkan 1 untuk port terangnya. Kita tambahkan ke header 1 karena dia akan port terangnya kita pakai header 1. Lalu kita tambahkan lagi VLAN ID 10, terangnya ke header 1 dan aksesnya ke header 2. Jadi seperti yang aku bilang tadi, untuk terang dia akan bakal menambahkan VLAN ID. Meskipun paketnya tidak ada VLAN ID, dia bakal menambahkan ada atau tidaknya, dia pasti bakal menambahkan VLAN ID ke dalamnya. Beda dengan Antek di mana dia akan menghapus VLAN ID tetapi sesuai dengan VLAN ID yang sudah ditentukan. Contohnya seperti ini, ada tag dan Antek, di mana tag adalah terang dan Antek adalah akses. Itu saja, kita lanjut saja. Terus kita tambah baru untuk VLAN 20-nya. VLAN 20-nya sama, tetapi kita ubah port aksesnya ke header 3. Jadi di sini sudah sesuai ya. Jadi header 2 ke VLAN 10, header 3 ke VLAN 20. Oke, itu saja. Lalu sedikit ada tambahan lagi. Jadi di header 1 kalian tinggal tentuin saja port VLAN ID-nya. Ini kan terang, jadi kita pakai 1 saja. Kita centangin bridge filtering. Selanjutnya kita menambahkan port VLAN ID juga pada header 2. Kita tambahkan VLAN ID yang tadi, VLAN 10. Kita nggak perlu centang. Lalu selanjutnya di header 3 kita ubah juga, di sini kita tambahkan VLAN 20. Nah, dan itu saja. Yang terakhir yang perlu kalian lakukan adalah dengan mencentang VLAN filtering. Jadi kita harus mencentang VLAN filtering supaya metode VLAN-nya dapat bekerja di sini. Dan gitu saja. Jadi kita akan bakal coba terlebih dahulu apakah sudah berhasil atau belum. Kita langsung saja IPDCP. Pak langsung dapat. Oke, dia sudah dapat IP-nya dari VLAN 10. Kita coba ping ke router. Oke, sudah bisa. Selanjutnya di VLAN 20 apakah sudah berhasil juga. Kita cek IPDCP. Oke, dia sudah dapat juga. Kita coba ping ke gateway-nya 20.1. Oke, sudah bisa. Apakah dia bisa ngeping ke jaringan yang lain? Contohnya ke PC 1. Oke, sudah bisa juga. Jadi untuk konfigurasi di Microtik cuma seperti itu saja. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke Cisco Packet Tracer. Oke, di sini aku bakal buat dulu sama seperti tadi topologinya. Aku bakal tambahkan router yang mana ya, bebas sih sebenarnya. Tapi yang 1841. Lalu kita pakai switch yang ini. Selanjutnya kita tambahkan PC. Terus PC juga di sini, dimana yang ini nantinya dengan PC VLAN 10. Dan juga di sini stowing PC VLAN 20. Oke, itu saja. Kita tambahkan kabel di sini otomatis saja. Lalu di sini kita tambahkan lagi. Selanjutnya, oke, jadi topologinya cukup seperti ini saja. Jadi pertama-tama pada Cisco kita sama seperti Microtik yang tadi, kita konfigurasi dulu pada bagian routernya. Kita masuk ke routernya, lalu kita masuk ke konfigurasi globalnya. Konfigurasi global berarti. Nah, selanjutnya yang perlu kalian pahami, kalian harus tahu dulu port mana yang terhubung ke ininya, ke switchnya. Contohnya yang kita lihat di sini, port yang terhubung dengan switch adalah fast Ethernet 0/0.
Jadi kita masuk ke fast Ethernet 0/0 terlebih dahulu untuk mengaktifkan linknya dengan mengetikkan no shutdown. Oke, linknya sudah aktif. Selanjutnya kalau semisal di MikroTik kita menambahkan sub interface yaitu VLAN. Nah, sama halnya dengan di Cisco, kita perlu menambahkan interface VLAN-nya juga di dalamnya dengan menjalankan perintah sama masuk interface-nya juga EVA 0/0. Tetapi ada sedikit komen tambahan, yaitu kita menggunakan titik dan juga kita tambahkan angka angka berapapun lah, kalian bebas mau menambahkan 10, 1 atau mungkin 100. Tapi karena supaya sesuai dan gampang dibaca saja, supaya sesuai dengan VLAN ID-nya aku kasih tambah 10 saja. Oke, itu saja. Selanjutnya kita tambahkan VLAN ID di dalamnya dengan menjalankan encapsulation.1q, tambahkan VLAN ID 10. Kalau misal kalian kebingungan, tinggal kalian baca ininya saja dengan mengetikkan tanda tanya, di mana di dalamnya seperti ini penjelasannya dan juga encapsulation. Terus tanda tanya lagi, .1q untuk menambahkan VLAN. Lalu ada pertanyaan lagi di mana kalian bakal diarahkan untuk menambahkan VLAN ID juga. Jadi seperti itu penjelasan singkatnya. Lalu kita tambahkan IP juga sama halnya dengan yang tadi. Tambahkan netmask. Sudah, itu saja. Selanjutnya masuk ke interface. Maksudnya buat interface untuk VLAN 20 0/0.20. Begitu saja. Lalu kita tambahkan VLAN ID-nya sama dengan yang tadi. Lalu tambahkan IP juga. Headmask. Sudah. Dan sedikit tambahan juga sama dengan halnya konfigurasi MikroTik yang tadi. Kita close dulu yang ini. Sama dengan halnya konfigurasi MikroTik yang tadi, di mana kita menambahkan DHCP server, kita juga lakukan hal yang sama di sini dengan menjalankan IP DHCP. Full VLAN 10. Lalu kita tambahkan network sedikit 0, 0. Tambah gateway juga di dalamnya. Sudah, itu saja. Selanjutnya kita tambahkan juga untuk DHCP VLAN 20 nya. Kita tambahkan network dulu, netmask, terus default router, tambahkan gateway, dan gitu saja. Dan ya, jangan lupa disimpan lah. Nah, dan untuk konfigurasi di router begitu saja, dan langsung saja kita lanjut ke switch-nya. Jadi pada konfigurasi switch sama halnya dengan yang tadi. Jadi pertama yang kita lakukan adalah masuk ke interface ke arah router terlebih dahulu. Kita masuk saja ke interface FA 0/1. Kita ubah modenya menjadi mode terang. Seperti itu saja. Di sini karena defaultnya kita memakai default VLAN yaitu VLAN ID 1, ya kita nggak perlu ubah. Kalau misal kalian memakainya bukan default VLAN ID terangnya bukan 1, kalian bisa ubah saja di sini dengan menggunakan support terang, dan kalian bisa ubah menggunakan native VLAN. Bisa kalian taruh sesuaikan mau kasih VLAN ID berapa untuk native VLAN-nya. Tapi karena aku defaultnya pakai 1, ya biarkan saja seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke interface untuk VLAN 10 0/2. Kita ubah modenya terlebih dahulu, ubah mode menjadi akses. Lalu kita tambahkan VLAN ID juga di dalamnya dengan mengetikkan switch port access, terus tanda tanya VLAN. Lalu kita tambahkan VLAN ID seperti itu saja. Dan ini bakal otomatis membuat ini karena kita nggak ada VLAN di dalamnya, jadi dia bakal otomatis membuatkan VLAN di mana bakal ada output seperti ini, creating VLAN 10. Selanjutnya untuk interface VLAN 20 sama juga switch port mode akses. Selanjutnya switch port akses VLAN 20. Dan sebenarnya mungkin itu saja ya untuk konfigurasi terang dan aksesnya. Dan mungkin sedikit ada konfigurasi tambahan dari saya.
Kalau misal kalian ingin menambahkan IP di VLAN-nya, tinggal jalankan seperti ini. Maaf, interface VLAN 10. Dan kalau misal ingin menambahkan IP, ada di sini. Dengan memberikan interface VLAN 10, kita bisa menambahkan contohnya 08 10 titik berapa ya, 10 contoh, tambahkan netmask. Oke, maaf salah. Oke, seperti itu. Dan kalian juga bisa menambahkan nama juga, nama VLAN-nya kita dengan menjalankan VLAN 10 seperti ini. Kita tambahkan nama VLAN 10. Lalu kita lakukan hal sama juga pada VLAN 20. Ini nggak terlalu nggak opsional lah, kalian mau pakai atau enggak. Ini kalau misal kalian ingin pakai untuk gunakan untuk meremote switch, ini sangat berguna juga. Jadi ini kita sudah masuk ke interface VLAN 20, lalu kita masuk ke menambahkan IP. Contoh di sini kita tambahkan IP 2020 untuk VLAN 20, tambahkan netmask, sudah. Lalu kita tambahkan nama dengan menjalankan VLAN 20 tanpa interface seperti ini. Lalu kita ubah namanya menjadi name VLAN 20. Cukup seperti itu saja. Dan untuk memastikan kita sudah menambahkannya, kita tinggal downloadkan saja seperti ini. Atau mungkin kita bisa keluar dulu dengan menjalankan show VLAN. Oke, kita dapat melihatnya di sini, di mana kita tadi sudah mengubah namanya yaitu VLAN 10, di mana VLAN ID 10 dia aktif pada FA0/2, di mana dia yang terhubung ke PC VLAN 10 seperti yang diharapkan. Dan juga sama halnya dengan VLAN 20, dia aktif juga pada fase Ethernet 0/3 juga. Dan untuk melihat konfigurasi IP yang sudah dibuat tadi, kita dapat menjalankan perintah seperti ini, show IP interface brief. Saya melihatnya, kita scroll lagi ke bawah. Oke, di sini kita bisa lihat pada VLAN 10 dan VLAN 20 ini kita sudah sudah ada IP juga di dalamnya seperti yang kita lakukan tadi pada bagian ini. Mana ya? Oh, yang ini. Mana interface VLAN 10, gimana dia langsung menambahkan juga. Terus kita menambahkan IP address juga di dalamnya. Dan seperti itu saja untuk memastikan konfigurasinya. Sama halnya juga di router, kita juga dapat melihatnya dengan perintah yang sama. Kita bisa melihatnya kalau kita sudah menambahkan FA0/0.10 untuk VLAN 10 dan juga 0/0.20 untuk VLAN 20. Kita juga menambahkan gateway di sini. Dan untuk fase Ethernet link utamanya kita nggak perlu menambahkan IP address juga jadi kita hanya perlu menambahkan di sini saja untuk sub jaringannya. Contohnya seperti ini, dimana aku juga nggak menambahkan IP address untuk Ether 2 nya, tetapi menambahkan IP address untuk interface sub interface nya atau VLAN. Dan itu saja, mungkin konfigurasinya kita langsung pastikan saja dengan cek DHCP nya apakah sudah dapat. Oke, untuk PC 10 sudah dapat. Kita cek untuk VLAN 20 apakah sudah bekerja juga. Dan dia juga bakal apakah bisa ping ke gateway. Kita pastikan dulu 192.168.20.1 misal sudah bekerja. Apakah dia bisa ngeping ke klien yang lain? Ini masih lama, maaf, dan bakal skip dulu. Dan dia sudah berhasil sepertinya. Nah, yang paling penting juga seperti yang sudah aku tambahkan tadi pada switch. Tadi kan aku pernah sudah action tambah IP address juga pada switch. Jadi kita juga di sini bisa ngeping switch lah seperti ini. Pada VLAN 20 tadi ada tambahkan IP 20 juga. Apakah sudah berjalan? Kita coba dulu. Coba skip. Oke, di sini sudah replay. Sama halnya di PC VLAN 10, kita coba pin juga ke gateway. Dia sudah replay, apakah kita bisa ngeping ke switchnya? Kita coba skip dulu. Oke, dia sudah replay. Kita coba ping ke klien yang lain.
Oke, sudah bekerja semuanya. Jadi itu saja penjelasan saya tentang VLAN dan sedikit konfigurasi juga pada perangkat Cisco dan juga Mikrotik. Ini karena aku menggunakannya dua-duanya menggunakan router, jadi konfigurasinya seperti ini. Mungkin buat kalian teman-teman ada yang beda juga konfigurasinya. Mungkin kalian konfigurasinya pada Swiss OS, tapi mohon maaf aku nggak bisa mempraktikannya menggunakan Swiss OS karena di Gen S3 tidak menyediakan Swiss OS, di dalamnya hanya router semua. Ini perangkatnya adalah router semua, Mikrotik CHR. Dua-duanya adalah router, tapi aku memanfaatkan sebagai Swiss OS. Dan mungkin itu saja teman-teman dari penjelasan dari saya. Jika memang ada sedikit kesalahan bicara atau mungkin ada yang kurang, kalian bisa tanyakan lebih lanjut di komen. Dan itu saja teman-teman, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.